Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa sallim ala khairil anam nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, tidak lupa dalam kesempatan ini terlebih dahulu saya sampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya dapat memenuhi permintaan panitia untuk berbicara tentang pandangan agama terhadap intelektual yang mampu mengakselerasi revolusi industri 4.0 dan society 5.0 di Indonesia di hadapan hadirin yang saya hormati. Kemudian yang kedua, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderangnya Islam. Hadirin wal hadirat, ya Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Globalisasi telah merasuki berbagai sendi kehidupan. Tak dapat dipungkiri fakta bahwa dunia industri dan informasi dengan pesat berekspresi. Rivalitas kehidupan di era yang disebut sebagai revolusi industri 4.0 ini mendorong manusia untuk terus meningkatkan intelijensi demi menghasilkan inovasi-inovasi saat ini. Kehidupan dunia secara umum dan Indonesia secara khusus bertransportasi ke arah otonomisasi dan digitalisasi. Namun di sisi lain menunjukkan bahwa dunia masih dihadapi pada problema yang belum berkesudahan, seperti yang pada kita lihat pada sekarang ini, konflik keagamaan, peperangan, masalah gizi dan kesehatan, bahkan kesenjangan. Revolusi industri 4.0 dengan kecanggihan teknologi informasi yang mampu mengakses perkembangan industri nyatanya juga berdampak pada demoralisasi. Yang pertama, demoralisasi, pergeseran nilai dan tradisi. Kesenjangan sosial dan ekonomi pun tidak dapat dipungkiri. Kemudian dunia industri terus menekankan efisiensi produksi tanpa melihat lebih jauh pada sisi di mana akan banyak pekerjaan manusia yang terganti. Manusia seperti harus
bersaing dengan robot dan mesin-mesin produksi. Ditambah lagi Indonesia mengalami bonus demografi. Sebagaimana menurut data pada Pusat Statistik Indonesia, seperti yang dikutip oleh Ghazali, pada tahun 2015 Indonesia memiliki 83,56 juta jiwa berusia 15 sampai 34 tahun, yang mana usia ini merupakan usia yang produktif. Jumlah ini adalah 33% dari total sekitar 255 jiwa penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia maka akan semakin banyak tenaga manusia yang tak terpakai lagi karena perannya digantikan oleh teknologi. Terlebih lagi apabila tidak punya keterampilan dan tak mampu berinovasi, maka pasti akan tersingkirkan oleh perkembangan industri tersebut. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, narasi Society 5.0 dikenalkan oleh Jepang sebagai kelanjutan dari masyarakat informasi 4.0, di mana kemajuan teknologi yang begitu pesatnya dipandang berpotensi mengganti peran manusia, karena konsep ini diharapkan dapat membentuk kehidupan masyarakat yang berbasis teknologi dan berpusat pada manusia. Manusialah yang berperan aktif memegang kendali atas arah perkembangan teknologi, menciptakan keseimbangan antara teknologi sebagai pemicu berkembangnya ekonomi dan sebagai sarana untuk mengatasi problematika sosial. Meskipun Society 5.0 ini digagas oleh Jepang yang memiliki penurunan angka kelahiran dan peningkatan populasi manusia lanjut usia, konsep ini seharusnya dapat diadopsi negeri yang memiliki bonus demografi seperti Indonesia, di mana usia produktif jauh lebih banyak dari usia tua. Perubahan adalah keniscayaan yang tak terletakkan, termasuk dalam sains dan teknologi. Meskipun banyak pekerjaan manusia yang dirasa hilang karena kemajuan teknologi, sejatinya pekerjaan tersebut bertransformasi ke bentuk pekerjaan baru, yang pekerjaan baru tersebut bertransformasi ke bentuk pekerjaan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, kita sebagai anak muda Indonesia untuk menyiapkan generasi menghadapi era Society 5.0 ini, peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia SDM sangatlah diperlukan. Mencetak SDM agar tidak hanya unggul dalam akademik dan keterampilan, namun juga unggul dalam etika, moral, dan kepribadian. Seperti apa yang dikutip oleh tokoh kita, yaitu Pak Habibie, mengatakan bahwa pembentukan SDM tentu yang harus kita lakukan adalah mencetak generasi yang berpendidikan. Maka dari itu kita harus mengerti bahwa pekerjaan tersebut harus kita pahami
tentang kenapa 5.0 Society 5.0 ini harus kita pahami dan harus kita mengerti. Maka dari itu kita harus mengerti dan bagaimana cara kita sebagai anak muda untuk mengembangkan ini, menjadikan Indonesia yang lebih maju. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.